Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Andara dari Program Studi Pendidikan Agama Islam mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 140462520. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Ridwan Effendi, SPDI, MUD. Dan di sini saya akan menganalisis tentang kasus 3, yang dimana ontologi ini bertanya tentang apa hakikat dan esensi sesungguhnya dari konflik tersebut. Pertanyaan ontologi yang pertama kali harus kita jawab adalah, apakah teori evolusi dan narasi penciptaan ini memperebutkan hal yang sama? Jawabannya tidak. Dan mengapa tidak? Karena teori evolusi ini mengklaim tentang bagaimana kehidupan berubah dan berkembang secara alami, secara biologis, dan ini bisa diamati dan diukur. Kemudian ini juga beroperasi di wilayahnya yang dimana ini bersifat empiris dan material. Sedangkan narasi penciptaan itu mengklaim tentang makna dan tujuan, seperti mengapa kita dilahirkan, mengapa kita ada, siapa yang menciptakan kita, dan untuk apa kita ada. Dan ini beroperasi di wilayah yang transenden atau metafisik, yang dimana ini nyata tetapi tidak bisa dihitung, diukur, dan diamati secara langsung. Dan filsafat ilmu ini mengajarkan bahwa realitas itu memiliki berbagai macam lapisan. Ada realitas empiris yang bisa dihitung dan disentuh secara fisik, dan ada juga realitas metafisik atau transenden, yang dimana ini hanya bisa dirasakan nyatanya dan tetapi tidak berada di kenyataan yang bisa kita rasakan secara fisik. Dan keduanya ini dipaksa untuk saling berhubungan di dalam konflik tersebut. Padahal sains bertanya bagaimana dan agama bertanya mengapa. Dan esensi dari masalah secara ontologis adalah bukan konflik antara dua kebenaran, tetapi konflik karena dua kebenaran yang dipaksa untuk berada dalam satu wilayah yang sama, dan pada dasarnya dua hal ini berada di wilayahnya masing-masing. Kemudian ada secara epistemologi. Epistemologi. Epistemologi ini bertanya tentang dari mana suatu pengetahuan itu berasal dan bagaimana cara kita memverifikasinya. Teori evolusi ini menggunakan metode ilmiah sebagai sumber dan dasar daripada kebenarannya. Yang ini dimana dan ia menggunakan berbagai cara untuk menguji kebenarannya, dari mulai observasi, kemudian uji hipotesis, dan bahkan eksperimen. Dan yang paling krusial itu suatu teori itu harus bisa difalsifikasikan. Teori evolusi ini sudah melalui proses falsifikasi selama 150 tahun. Kemudian ada narasi penciptaan. Narasi penciptaan ini bersumber pada wahyu atau revealed knowledge yang diterima melalui iman dan tradisi agama. Dan untuk falsifikasinya ini, itu tidak menggunakan empiris seperti teori evolusi, tetapi melalui koherensi teologis dan otoritas teks suci. Dan ia memang tidak digunakan untuk uji laboratorium, karena ia memang menggunakan sistem epistemik yang berbeda sama sekali. Dan disinilah masalah epistemologisnya, ketika narasi penciptaan diusulkan untuk masuk ke dalam teori evolusi di kelas biologi sebagai alternatif ilmiah. Itu adalah hal yang disebut oleh filsuf sebagai kategori bistek atau kekeliruan kategori. Ya, itu sama halnya seperti kita ingin memasukkan puisi ke dalam matematika sebagai alternatif ilmiah. Dan ini tentunya tidak bisa meskipun keduanya adalah pengetahuan yang sah, karena pada hakikatnya ini dua pengetahuan yang berbeda. Dan di sini sains itu menjelaskan tentang berbagai macam hal secara ilmiah, akan tetapi sains sendiri itu memiliki batas. Ia tidak bisa menjelaskan tentang makna dan tujuan hidup. Dan disinilah peran agama untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh sains. Jadi dua kategori
pengetahuan ini tidak untuk saling meniadakan, akan tetapi untuk saling melengkapi. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi ini mempertanyakan tentang apa nilai dari suatu pengetahuan tersebut. Dan ini di sini ada 3 nilai yang tidak boleh dikorbankan satu untuk yang lain. Yang pertama ada nilai tentang kebenaran ilmiah. Sains di sini memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan teori yang telah diuji secara ketat dan jika ingin memasukkan narasi penciptaan ke dalam sains itu melanggar secara akademis. Bukan karena agamanya salah, tetapi karena kedua pengetahuan ini berbeda dan masing-masing itu tidak sama. Kemudian ada nilai dari kebebasan beragama. Semua siswa itu memiliki kebebasan untuk beragama gitu. Dan para guru di sini tidak boleh menjadikan sains sebagai alat untuk merendahkan atau bahkan menghancurkan kepercayaan dari siswa tersebut terhadap agamanya. Kemudian yang ketiga itu ada tanggung jawab seorang pendidik. Di sini peran guru itu bukan untuk memilihkan agama atau kepercayaan yang dianut oleh siswa tersebut, tetapi melatih bagaimana seorang siswa bisa berpikir kritis sehingga di masa depan itu nanti ia bisa menyeimbangkan antara sains dan agama di dalam dirinya. Maka pendekatan yang paling etis itu bukan melalui konfrontasi atau kompromi yang dipaksakan, akan tetapi menggunakan dialog yang terstruktur, berimbang, dan saling menghormati antara satu sama lain. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu itu mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan itu bukan ketika kita mampu memilih antara sains dan agama, tetapi ketika kita menyadari bahwa sains dan agama ini memiliki batasan masing-masing dan keduanya itu harus bisa saling dihormati dan kita bisa menggunakan keduanya untuk memperkaya sudut pandang kita mengenai dunia. Secara ontologi, keduanya itu menjawab pertanyaan yang berbeda. Secara epistemologi, keduanya itu menggunakan cara untuk mendapatkan yang berbeda. Bahkan secara aksiologi, keduanya itu memiliki nilai yang berbeda dan keduanya itu harus bisa saling menghormati satu sama lain dan kita pun harus bisa menghormati keduanya. Mungkin sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.